Haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong dan memelihara setiap kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik untuk kita boleh kembali bersama-sama menikmati kebaikan, kebenaran lewat firman Allah yang dinyatakan bagi kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita bersama berdoa, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Dan kami sungguh rindu bersekutu lewat firman-Mu dan Roh Kudus, untuk kami boleh menikmati firman yang ajaib, firman yang berkuasa, firman yang sanggup menolong setiap kami dan membuat kami semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau, Allah pemelihara hidup kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saat ini kita akan kembali belajar mengerti satu bagian dari firman Tuhan yang mungkin kita sudah sering membacanya, mendengarkannya, tetapi biarlah kebenaran Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal dan dijadikan menjadi milik kepunyaannya sendiri. Mari kita membaca Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang pokok anggur. Dan dalam hal ini berbicara tentang semua orang yang percaya kepadanya. Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ada dua hal yang sangat berbeda, saudara. Dipotong dan dibersihkan. Dipotong ketika tidak berbuah dan dibersihkan ketika dia berbuah. Kenapa dibersihkan, saudara? Supaya lebih banyak berbuah lagi. Menghasilkan buah-buah yang baik dan dapat dinikmati tentunya.
Dari ayat-ayat ini kita belajar, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus melakukan satu hal yang begitu dan sangat penting untuk dapat menghasilkan buah-buah yang manis, buah yang baik, yaitu dia melakukan pembersihan. Secara menyeluruh, saudaraku, agar pokok anggur itu mengalami pertumbuhan yang baik pada ranting-rantingnya, sehingga pada waktunya kelak, maka pokok anggur itu menghasilkan buah yang baik. Ranting-ranting itu berbicara tentang saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Ketika kita dibersihkan dengan firman dan Roh Kudus, kita akan merasakan keadaan yang tidak baik tentunya, saudara. Tidak nyaman. Tetapi sekalipun tidak baik dan tidak nyaman, kita harus terus belajar memberi diri kita dalam proses pembersihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jika kita ingin menghasilkan buah yang baik, sama seperti Kristus. Dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, saudara, kita kembali mengingat, kita kembali memahami, kembali merefresh pemikiran kita, pemahaman kita tentang apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Pada ayat yang pertama dikatakan di sana, saudara, bahwa akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar. Jadi jika kita memiliki pokok anggur yang lain, maka dapat dipastikan kualitasnya juga tidak akan sebaik pokok anggur yang benar. Tidak mungkin menghasilkan ranting dan berbuah dengan baik. Tuhan Yesus berkata, akulah. Artinya, saudara, bahwa tidak ada yang lain selain dia. Di luar Kristus Yesus, tidak ada kehidupan. Jikalau banyak orang berkata bahwa segala sesuatu ia dapat atur dengan caranya, dengan keadaannya, dengan segala sesuatu yang ia punya, itu bersifat sementara, saudara. Tetapi dia berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalannya, akulah pokoknya, akulah sumber dari segala sesuatu, tidak ada yang lain lagi. Jika ada sumber yang lain, maka itu bukan sumber yang sebenarnya. Pada bagian yang pertama, di ayat yang pertama dan selanjutnya dikatakan di sana, Bapa adalah pengusahanya. Saudara, pokok anggur itu dapat dikatakan berhasil jika diusahakan, dikerjakan oleh seorang yang ahli tentunya. Ranting-ranting membutuhkan jamahan tangan yang terampil dan penuh kasih dan kesabaran. Sehingga ranting itu dapat menghasilkan buah yang lebat dan baik. Sama halnya seperti saudara dan saya. Kita perlu sentuhan, jamahan kasih Bapa. Bapalah yang berinisiatif pertama kali mengambil tindakan itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam dosa. Dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Bapa dinyatakan bagi setiap orang yang mau menerimanya. Ada sebuah pujian, saudara, berkata demikian. Bapa sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi baru. Bagai emas yang murni, Engkau membentuk bejana hatiku. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus teramat rindu dalam kehidupan kita ini di hadapannya. Kita selalu rindu untuk dibersihkannya, dimurnikannya, seluruhnya, saudara, tidak setengah-setengah. Sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang manis.
Proses dibersihkan itu terjadi dua arah. Ketika Allah mau membersihkan kita dan kita sendiri pun mau dibersihkan olehnya. Setiap ranting tidak dapat dipisahkan dari pokok. Dan tentunya saudaraku, demikian halnya. Pokok itu juga memerlukan ranting-ranting untuk menghasilkan buah. Dan kita boleh mengerti bahwa setiap ranting yang baik diciptakan dengan satu tujuan untuk menghasilkan buah yang berasal dari pokok. Jadi sumber kehidupan ranting-ranting adalah pokok anggur itu sendiri. Ranting-ranting tidak akan berarti dan tidak akan memiliki suatu apapun jika ia terpisah dari pokoknya. Artinya, saudaraku, ranting sangat bergantung penuh kepada pokok anggur tersebut. Saya dan saudara sangat bergantung penuh hanya kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memanggil namanya. Yohanes 15 ayat 5b berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian halnya saya dan saudara. Di luar Kristus kita tidak berarti apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apapun. Kita bukan siapa-siapa. Karena Yesus Kristuslah hidup kita menjadi berarti. Oleh sebab itu saudaraku, mari bersama memberi hidup kita dengan rela. Untuk terus dibersihkan, dimurnikan oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan karakter Kristus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bagian A berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tujuan kehidupan kita sebagai ranting, sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus adalah menghasilkan buah bagi pokok anggur itu. Dan ranting-ranting itu harus melekat dan bersatu dengan pokok anggur dan harus berbuah. Sebab jika tidak berbuah, maka ranting akan dipotongnya. Dan jika kita tidak tinggal di dalam pokok, akan dibuang, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Betapa mengerikan saudara jika seseorang dicampakkan ke dalam api karena sudah tidak ada harapan lagi untuk melepaskan diri dari penghukuman kekal ini. Oleh sebab itu mari tetap melekat dan bersatu dengan Bapa yang baik, yang memberikan hidup yang baik, hidup yang senantiasa dibaharui dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, bagaimana caranya kita mempermuliakan Tuhan? Lewat ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu dengan berbuah banyak. Saya percaya seorang pengusaha anggur pasti sangat senang jika ranting-ranting menghasilkan buah yang lebat dan baik. Demikian halnya dengan saya dan saudara. Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus sangat senang jika kita menghasilkan buah yang baik. Sebab hidup yang berbuah adalah salah satu tanda bahwa kerohanian kita mengalami kedewasaan iman serta memiliki tanggung jawab. Ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seorang murid Kristus pasti menghasilkan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kehidupan yang menghasilkan buah yang baik mempermuliakan Bapa di surga dan menyatakan bahwa kita adalah murid-muridnya. Murid-muridnya yang harus terus mengalami pertumbuhan, yang terus diperlengkapi, dipersiapkan untuk tujuan Kristus. Dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah tetap melekat
dan terus mau diproses, dibersihkan lewat firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu sanggup membersihkan saya dan saudara. Kehidupan yang dibersihkan dengan firman dan Roh Kudus akan menghasilkan buah yang baik. Matius 12 ayat 33 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, untuk menghasilkan buah yang baik sesuai kebenaran, dan biarlah hidup kita mempermuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu sebab Engkau mengasihi kami. Engkau terus membersihkan hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi sama serupa seperti Engkau. Kami tahu hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itu kami membutuhkan Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus terus membersihkan kami. Roh Kudus terus memurnikan iman kami, mendewasakan kami, membawa kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, dan memberi diri kami sendiri dipimpin oleh Roh-Mu. Tolonglah setiap kami yang mendengarkan kembali renungan ini. Biarlah firman ini Tuhan menolong kami terus bertumbuh dan hidup seturut dengan kehendak Allah, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang mempermuliakan Bapa di surga. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah